Puji nama Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau ingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, pengorbanannya. Dia layakkan kita untuk menghampiri tahta kudusnya. Setiap saat kita bisa datang untuk membawa segala hal yang kita perlukan kepadanya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, Kau layakkan kami, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
kuasa darahmu, darahmu. Haleluya, kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kau layakkan kami menghampiri tahta-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan
Mari dengan kesungguhan hatimu naikkan ungkapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita dengan segenap hatinya. Kau jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih lagi katakan, Kau jadikan hidup ini, amin Tuhan, lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Kau Tuhan yang memberi lebih dari yang ku pinta, lebih dari yang ku pikirkan. Semuanya Kau sediakan bagiku. Kau beri yang terbaik bagiku, Tuhan. Ku bersyukur kasih-Mu tiada berkesudahan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hatimu ada bagi
depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur selalu, amin, bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
sangat ku cinta.
rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kau sama-sama, mari sembah Tuhan, haleluya Yesus. Mari kau sembah Tuhan, mari kau sembah Tuhan. Kasih-Mu Mengasihimu, mengasihimu, Kau Bapa yang mengasihiku. mengasihimu Yesus. Sebab kasih-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa meninggikan, memuliakan Amin. nama-Mu, Amin. nama di atas segala nama, Amin, amin. nama Yesus, Amin. nama di mana kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, pujian penyembahan kami dapat naik sebagai dupa yang harum. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang menonton siaran ini secara live. Bawa mereka lebih dalam lagi mengenal Engkau, bawa mereka lebih dalam lagi ke dalam penyembahan bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka yang menyaksikan secara live tidak bersama-sama dengan kami di sini. Tapi kami tahu hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadirat-Mu bisa menjangkau setiap orang yang melihat acara ini pada pagi hari ini. Dan kami mau mulai pagi hari ini dengan firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, orang tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi mereka oleh firman yang keluar dari mulut Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom. Shalom, kurang keras, shalom. Shalom. Buat seluruh jemaat GBI Komini dan penonton Saraba pagi hari ini, senang sekali pagi hari ini kita berjumpa di dalam suasana yang luar biasa, di mana Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ada suatu hal yang menarik pada saat saya membaca mengenai angin ribut diredakan. Saya akan membacakan ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan dari Matius 8 ayat 23 sampai ke yang ke-27. Di situ dikatakan mengenai angin ribut diredakan. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang, tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu pun menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita digambarkan sebenarnya seperti sebuah kapal. Ada suatu buah quotes yang menarik bahwa kapal tidak tenggelam karena ada air di luarnya, tetapi kapal tenggelam karena ada air yang masuk ke dalamnya. Yang setuju katakan amin. Nah, ini menandakan apa? Di dalam kehidupan kita ternyata seperti kapal itu, ya, terlalu banyak badai atau gelombang yang akan datang menerpa hidup kita. Tetapi perhatikan, sepanjang airnya masih di luar dari kapal itu, maka saya katakan sekali lagi, kapal itu tidak akan tenggelam. Nah, ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali, apa yang membuat kita menjadi takut dalam menjalani kehidupan ini?
Mungkinkah ombak yang terlalu besar? Atau badai yang terlalu keras menimpa dalam kehidupan kita? Nah, badai ini juga sering berbicara tentang hal yang mustahil yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Hal yang mustahil ini adalah seringkali di dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan sebagai sesuatu yang mustahil. Contoh misalkan kita dalam kehidupan kuliah kita mungkin. Kita diperhadapkan dengan sebuah kejadian di mana kita harus mengikuti ujian yang kita mungkin berbicara kalau dengan kemampuan saya, ini mustahil. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, kemustahilan itu urusan Tuhan, amin. Efesus 3 ayat 20 kita buka sama-sama. Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20 berkata demikian. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Engkau lihat Matius 3:20, Tuhan dapat bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan. Maksud kata lebih di sini bukan hanya terjadi seperti suatu hal yang natural, tetapi suatu hal yang supranatural, melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Nah, mungkin kalau kita berpikir di hadapan kita ada banyak badai kehidupan yang mungkin kalau kita pernah lihat di YouTube, saya pernah melihat di YouTube bagaimana kejadian kalau ada badai di tengah lautan, itu badainya bisa tingginya 10 meter daripada kapalnya. Itu berbicara tentang kemustahilan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah cerita waktu saya merintis sebuah pelayanan di ibadah raya 2 sore. Mungkin orang banyak berpikir bahwa pada saat kita membuka, siapa sih yang bakalan datang? Siapa sih yang bakalan menghadiri? Tapi saya di situ mencoba untuk berani taat sama Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab ada sebuah sinopsis yang hampir sama waktu Yesus waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk jalan lebih dahulu. Waktu itu Yesus naik ke atas bukit, lalu kemudian dia menyuruh murid-muridnya jalan dahulu, naik kapal, menyeberang, lalu kemudian Yesus naik ke atas bukit. Nah, tiba-tiba waktu di tengah malam, badai juga hampir sama kejadiannya seperti ini. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang namanya kemustahilan? Engkau perlu yang namanya taat. Engkau perlu namanya iman. Iman itu membutuhkan ketaatan. Saat engkau berjalan dengan iman, engkau jalan dulu. Bukan mengetahui caranya, tapi engkau tahu penyertaan Tuhan ada di sana. Nah, saya mau mengatakan begini, iman tidak berbicara mengenai proses yang dikasih tahu. Iman berbicara nanti hasil yang diberitahu. Kalau kita berbicara tentang saksi-saksi iman, di dalam Ibrani dikatakan Abraham taat, Ishak taat. Ada banyak saksi-saksi iman di mana mereka taat. Jadi ternyata di dalam iman membutuhkan ketaatan. Nah, pada saat kembali saya ceritain tadi, pada saat kita merintis ibadah raya 2, saya cuma mau taat sama Tuhan. Tuhan bilang buka, kita buka. Dan puji Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk kita dapat layani di tempat ini. Anak-anak muda datang kepada Yesus. Anak-anak muda, kita mau cetak anak-anak muda di tempat ini. Anak-anak muda yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Anak-anak muda yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang yang sukses. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil, yang kau butuhkan iman. Karena di dalam iman kau butuh ketaatan. Berjalan dahulu kalau engkau bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita juga seringkali kemanusiaan kita, sisi manusia kita mengatakan, wow, ini mustahil, ini tidak natural, ini supranatural. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, Tuhan dapat melakukan yang supranatural itu untuk engkau dan saya. Yang setuju katakan amin. Mungkin saat ini engkau yang saat melihat tayangan ini, engkau dalam keadaan sakit. Mungkin engkau ada sesuatu yang kau harapkan dan kau mau itu bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Saat ini berdoalah kepada Tuhan. Saat ini bawa semua pergumulanmu. Saat ini bawa hal-hal yang mustahil itu kepada Tuhan. Taruh di bawah kakinya. Dan kau katakan, jadilah kehendakmu seperti di surga, di bumi seperti di surga. Biar Tuhan saja yang mengerjakan kemustahilan. Apa yang kau lakukan? Yang engkau lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Pada saat engkau berserah, saat engkau mengangkat tangan, Dia yang akan turun tangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, pagi hari ini menghadapi kemustahilan di dalam hidupmu, kita mau semua di tempat ini, termasuk engkau yang menonton saat ini, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan terus mau bekerja. Biarkan Tuhan terus mau berkarya dalam kehidupanmu.
Ada seorang perwira di Kapernaum menghadap kepada Yesus. Dia memohon kepada Tuhan tentang anak buahnya yang sakit. Lalu pada saat Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumahmu. Apa yang dilakukan oleh perwira itu? Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Cukup katakan sepatah kata saja. Apa itu? Firman. Maka hambaku akan sembuh. Yesus melihat iman perwira ini. Dan dia katakan, di antara seorang Israel pun tidak pernah kutemukan iman sebesar ini. Kenapa dia bisa seperti itu? Saya teringat sebuah pencobaan Yesus di padang gurun. Waktu itu dia katakan bahwa jika engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Di situ Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Allah. Saudara tahu, perwira ini punya iman karena dia percaya akan sang firman. Dia betul-betul tahu bahwa di dalam kehidupannya, saat dia memerlukan sesuatu yang mustahil untuk menyembuhkan hambanya, dia membutuhkan Yesus yang adalah sang firman. Engkau dan saya membutuhkan Yesus, sang firman itu, untuk dapat menjalani kehidupan ini. Yang kedua, apa sih yang membuat kita biasanya takut dalam menjalani kehidupan ini? Apa yang membuat kita seolah-olah saat kita, padahal kita bersama dengan Yesus. Kita satu kapal bersama dengan Yesus, kita mengaku artinya kita orang Kristen. Kita mengaku orang yang percaya. Tetapi pada saat itu dikatakan menjadi takut. Ya. Seringkali Yesus kita buat tidur di dalam hidup kita. Yesus tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Itu membuat kita menjadi takut. Nah, kenapa Yesus tidak kemudian kita menjadikan dia seseorang yang berkuasa dalam hidup kita? Kalau digambarkan dalam cerita tadi mengenai angin ribut diredakan, Yesus tidur. Nah, seringkali kita yang bikin Yesus tidur itu dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam kapal-kapal kehidupan kita, kita yang buat Yesus tertidur. Kenapa? Tidur artinya di sini dia tidak berkuasa dalam kehidupanmu. Dia tidak menjadi tempat yang terutama dalam kehidupanmu. Kenapa dia tidak menjadi tempat yang terutama dalam kehidupanmu? Salah satu penyebab yang utama adalah engkau gak kenal Tuhan dengan benar. Di suatu cerita mengenai angin ribut tadi, yang waktu Yesus menyeberang, murid-muridnya mengejar duluan, lalu kemudian Yesus menyusul. Perhatikan pada saat mereka angin ribut itu, lalu kemudian Yesus berjalan di atas air, dan ngomong itu hantu. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Kita membuat Yesus tertidur atau kita tidak kenal Yesus karena memang kita nggak kenal dia. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang penting buat kita anak-anak Tuhan. Agar kita dalam menjalani kehidupan ini tidak menjadi takut. Mengenal siapa Yesus, kuasanya seperti apa, akan membuat kita menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Akan menjadi kita menjadi orang yang bisa betul-betul berani dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi di kehidupan kita. Berani menjalani kehidupan ini meskipun sekeliling kita badai adanya. Ya. Coba bayangkan, coba pikir, saya mau tanya, apabila kita naik pesawat terbang atau naik busway, apa kalau di ini Minasata gitu ya. Coba engkau berpikir, kalau kau naik itu, pernahkah kau tanya sopirnya, Pak Sopir atau Pak Pilot, engkau betul-betul sudah jago menjalankan pesawat. Nah, seringkali kita lebih percaya sama manusia ketimbang kita percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan, kalau engkau kenal baik dengan dia, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Lebih daripada yang kita pikirkan. Ingat, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu menjamin keselamatanmu dan saya. Keselamatan kita setelah kehidupan ini dia jamin. Apalagi cuma kehidupanmu saat sekarang ini. Harusnya saat engkau mengenal Tuhan, engkau semakin tidak menjadi takut. Tapi engkau tahu setiap kali engkau ada masalah, di sana ada Tuhan. Kecuali begini, kecuali engkau salah kenal Tuhanmu. Sama seperti murid-murid yang mengatakan, itu hantu. Kalau engkau salah mengenal Tuhanmu. Nah, ini yang agak berbahaya. Kenapa kita seringkali salah mengenal Tuhan dalam kehidupan kita? Ada dua kemungkinan. Entah kita disesatkan, atau kita yang mau mengenal Tuhan hanya satu sisi saja. Apa maksudnya disesatkan? Saat ini banyak sekali orang-orang yang mencoba menyesatkan Yesus. Mulai menurunkan derajat Yesus. Kita mengakui gereja kita, GBI, Okumene, mengakui bahwa Yesus adalah Tritunggal. Yesus sama hakikatnya dengan Bapa, Sang Firman sama dengan Bapa, tetapi banyak ajaran di luar sana yang mulai merendahkan. Itu penyesatan. Yang kedua, ada seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya mau mengenal Tuhan dari sisi satu sisi saja. Saat kehidupan kita baik, kita puji-puji dia. Saat kita mendapatkan berkat jasmani, berkat apapun itu, kita hanya mau kenal dia dari sisi itu saja. Tetapi kita tidak pernah mengenal dia dari sisi pada saat kita jatuh, pada saat kita
saat kita banyak ditempa oleh masalah. Maukah kita terus mengenal Tuhan dari sisinya pada saat mungkin kita kena masalah, dia sedang mendidik kita. Kalau kita tidak tahu mengenal Tuhan, atau kita mengenal Tuhan seenaknya kita sendiri, maka saya pastikan kau tidak mengenal Tuhan dan Tuhan yang benar. Seorang pendeta yang besar di Amerika, saya lupa namanya siapa, tapi dia mengatakan begini, dia pelayanan dipakai kemana-mana, suatu saat dia terjatuh dalam sebuah dosa, dan sampai dia di penjara. Waktu dia di penjara, apa yang dikatakan? Dia ngomong begini, aku cinta Tuhan, tapi aku tidak takut akan dia, sehingga menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa dan sampai di penjara. Belajar mengenal Tuhan, belajarlah kenal dengan keseluruhan. Bagaimana caranya engkau mengenal Tuhan? Bapamu. Yohanes 1 ayat 18, kita buka sama-sama Yohanes 1 ayat 18. Dikatakan begini, tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya kalau engkau ingin mengenal Bapa Tuhan, engkau harus kenal Yesus. Engkau harus sering membaca karena Yesus adalah Sang Firman. Dan Yesus yang pernah melihat Bapa, yang pernah dari Bapa, dia yang akan menyatakan kita. Belajar mengenal Sang Firman, Sang Anak, maka engkau akan mengenal Bapa. Karena dikatakan tadi bahwa anaklah yang menyatakan Bapa. Alkitab adalah buku yang ditulis untuk menceritakan tentang si Firman. Tentang Sang Firman itu. Oleh karena itu pagi hari ini, engkau mau kenal Tuhan secara keseluruhan, baca Alkitabmu dari awal sampai terakhir. Engkau harus mengetahui bahwa dia juga bisa marah saat engkau menggunakan bait Allahmu yang diberikan kepadamu dengan sembarangan. Pada saat Yesus mengamuk di bait Allah, menggambarkan bagaimana kalau kita menggunakan kehidupan kita tidak dengan baik. Pada saat kita menghancurkan bait Allah dengan segala kegiatan yang tidak baik, merokok, berjudi, minum minuman keras, free sex. Ini yang harus kita perhatikan. Belajar mengenal Sang Anak. Yang kedua, saat engkau mau mengenal Tuhan dengan benar, engkau butuh Roh Kudus hadir dalam hatimu. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan begini. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kau mau mengenali Tuhan dengan benar, engkau membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah Sang Penghibur yang diutus oleh Bapa kepada kita, tinggal di dalam hati kita. Dia akan merevealkan, dia akan menunjukkan dan memuliakan Bapa dan Yesus. Dia akan selalu memuliakan Yesus. Karena saat engkau memuliakan Yesus, engkau memuliakan Bapa. Makanya saat engkau, pada saat orang itu mengaku dia ada Roh Kudus, tapi dia merendahkan Yesus, perlu dipertanyakan, Roh Kudus atau Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau engkau mau mengenal Tuhan dengan benar, engkau butuh Roh Kudus, engkau butuh membaca firman, engkau butuh kenal Sang Firman. Nah kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, saya akan pastikan saat ada badai topan datang di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan menjadi takut. Amin. Engkau tidak akan menjadi goyah. Kapalmu tidak akan tenggelam. Saya kasih tahu, saat di dalam kehidupanmu, kalau engkau berhasil melewati badai-badai dalam kehidupanmu, engkau akan menjadi seorang yang tangguh. Engkau akan menjadi seorang yang kuat. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kekuatan dari Allah. Dia yang memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebuah pepatah kuno mengatakan, tidak ada nahkoda yang lahir dari laut yang tenang. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, tidak ada anak Tuhan yang lahir, tidak dididik oleh Tuhan. Dia dididik dengan segala macam proses dalam kehidupan ini. Engkau dan saya mungkin saat ini dalam keadaan di bawah. Engkau saat ini mungkin dalam kekeringan rohani. Engkau mungkin saat ini dalam permasalahan rumah tangga. Engkau mungkin dalam permasalahan perkuliahan. Ada banyak mungkin masalah. Tapi percaya dan pasti kita dapat melaluinya bersama-sama dengan Yesus. Amin.
Saya cuma mau kata pagi hari ini, sama-sama kita semua berjalan bersama Yesus. Dia tidak kasih tahu prosesnya, tapi dikasih tahu ujungnya adalah semua untuk kebaikan kita. Amin. Karena Tuhan Allah, Roma 8:28, Tuhan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan barang bagi dia yang mengasihinya. Engkau dan saya orang yang mengasihi Tuhan. Makanya saya setuju dengan khotbah yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah kasih tahu prosesnya seperti apa, tapi Tuhan kasih tahu ujungnya seperti apa. Anda bayangkan kalau misalkan Yusuf tahu ujungnya seperti apa, karena dia diberi mimpi bahwa dia akan menjadi seorang yang berkuasa. Tapi pada saat seandainya Tuhan kasih tahu, Yusuf, setelah nanti kamu sudah dapat mimpi ini, kamu nanti akan dibuang sama saudaramu ya. Nanti kamu akan menjadi ini, lalu kemudian kamu akan masuk penjara dan kamu akan seperti ini. Kira-kira mungkin Yusuf tidak mau. Ya, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Tuhan sudah kasih dalam janjinya bahwa dia akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, apapun yang kau alami dalam hidupmu, maju terus bersama Tuhan. Jalan terus bersama Tuhan. Amin. Kalau engkau butuh kekuatan, Roh Kudus selalu ada dalam hatimu. Kau tinggal ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku butuh kekuatan. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong, penghibur. Dia akan menolong, menghiburkan, dan memberi kekuatan. Itulah kita pagi hari ini. Kita sadar betul bahwa Tuhan kita adalah Allah yang El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. dengan imanmu sama-sama katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai. El Shaddai, Oh. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Dengan sungguh-sungguh katakan, tak usah. Kau yang takut, yang menyaksikan siaran ini, katakan. Tak usah ku takut, Amin. Allah menjagaku. Katakan tak usah. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah. Tak usah ku cemas,
El Shaddai. Sambil angkat tanganmu. El Yes. Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Amin. Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Katakan sekali lagi El Shaddai sungguh-sungguh. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Katakan Dia lebih besar dari segala masalah. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Katakan berkat-Nya. berkat-Nya Amin. melimpah. El Shaddai. Allah kami, Allah yang El Shaddai. Mungkin kau saat ini yang menyaksikan tayangan ini, atau engkau dalam hatimu ada masalah yang berat menimpa dalam kehidupanmu, dan kau butuh dukungan doa. Kami akan mendoakan pada saat nanti kami melakukan doa puasa saat sore nanti. Kau boleh tulis di kolom chat, baik yang ada di Facebook maupun ada di YouTube. Kau dapat tulis, nanti kita akan bantu di dalam doa saat kita berdoa puasa. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kalau kami masih bisa ada mendengarkan firman-Mu, mengatakan firman-Mu yang mengatakan kami, agar kami jangan takut, agar kami terus mengenal Tuhan, agar kami terus yakin bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu hal yang mustahil. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir dan menyaksikan tayangan ini. Engkau bantu Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menghiburkan kami, memberi kami kekuatan. Dan kami yakin saat kami menang, kami menjadi lebih kuat, kami menjadi lebih hebat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan Yesus berdoa pagi hari ini untuk semua kami yang hadir, yang menonton Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar GBI Ekumene. Kami berdoa buat Ferianto, kami berdoa Tuhan buat agar Ferianto dalam segala usahanya Engkau memberkati. Kami berdoa buat Nelman sekeluarga Tuhan. Berkati mereka sekeluarga, anak-anaknya dalam segala apa yang dia lakukan, pekerjaan yang Engkau buat menjadi berhasil. Kami berdoa juga buat Miss Lince Tuhan, dalam pekerjaan yang Engkau membuat berhasil Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gideon sekeluarga, di dalam segala usahanya, dalam segala pekerjaannya, anak-anaknya Engkau membuat dia berhasil. Kami juga berdoa untuk Bapak Rudi sekeluarga Tuhan, istrinya, anaknya Engkau berkati, pekerjaan yang Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gerson Adri Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati segala aktivitasnya. Kami berdoa juga buat Bapak Saiful sekeluarga Tuhan, Ibu Ros, Calvin, Tasya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun Engkau tetap memberkati, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami berdoa buat Rusli dimanapun dia berada Tuhan, jadikan dia hebat di dalam pelayanannya. Kami berdoa buat Bapak Joko sekeluarga dalam pekerjaannya, dalam segala usahanya Engkau memberkati. Kami berdoa buat Ayu Tuhan, buat Oma Boko, buat Natalia Desri beserta keluarganya dan suami tercinta Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu.
segala aktivitasnya. Kalau dia mungkin mereka saat ini bekerja atau Tuhan apapun yang mereka lakukan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu nyata sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Berta, Tante Berta, kami berdoa buat Silva, Oma Yohana juga Engkau memberkati. Dalam keadaan apapun, kalau mereka yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Di dalam segala aktivitas mereka Engkau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Nana sekeluarga, anak-anaknya Engkau memberkati. Mereka yang jauh Tuhan, mereka sudah melayani, Engkau berkati lebih dan lebih lagi pekerjaan yang Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat keluarga Suhendra, Kak Lira, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga Bu Rosalina juga, kami berdoa buat Bapak Selmi Tuhan. Berkati mereka, kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan selalu nyata. Kami juga Tuhan berdoa buat Ibu Budi dan Wawan Tuhan, dimanapun mereka berada, Aris Tuhan, kami tahu mereka yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dalam segala usahanya. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak muda Gold Sisi yang tergabung dalam ibadah Edo ataupun dalam Gold Sisi, dalam kehidupan kuliah mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka, Engkau memberkati Tuhan. Mereka yang saat ini sedang pulang kampung, berkumpul bersama keluarga, berikan keselamatan, berikan mereka selalu penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Untuk seluruh jemaat GBI Ekumene, baik itu yang kami belum sebutkan satu persatu Tuhan, yang kami mungkin ada sedikit lupa Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak melupakan mereka Tuhan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya penyertaan-Mu juga akan sempurna di dalam kehidupan mereka. Rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit penyakit, Engkau sembuhkan sakit penyakitnya. Yang dalam keadaan beban berat ada tekanan dalam kehidupannya, Engkau memberkati, Engkau lepaskan tekanan itu. Yang mungkin saat ini menemukan jalan untuk Engkau bukakan jalan, karena kami yakin dan percaya saat Engkau yang membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau yakin dan percaya penyertaan-Mu akan sempurna di dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Sempurnakan setiap doa kami, sempurnakan setiap aktivitas kami, biar kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya sama-sama katakan amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Yes. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Percayakan dari awal lagi pujian ini, sama-sama katakan. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia,
berkat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus bagiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kasih-Mu bebaskanku. Off. Jojo.